Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai proyek akhir pemrograman web. Di sini kami membuat sebuah platform yang menampung dan menyampaikan informasi mengenai magang, volunteer ataupun lomba bagi mahasiswa. Di sini kami membuat 2 halaman utama, yakni landing page dan dashboard untuk admin. Di sini landing page kami membuatnya untuk bisa diakses oleh semua orang. Jadi session login belum dimulai di halaman landing page ini. Bisa dilihat di sini ada navigation bar dan lain-lain. Di sini ada section hero. Lalu kalau nanti misalkan ada user yang ingin menambahkan event, nanti bisa klik di sini. Ini di sini ada daftar lomba, bisa dilihat di listnya seperti ini. Untuk selanjutnya ada volunteer, magang juga sama. Untuk source code-nya di sini bagian index. Ya seperti tadi ini ya bagian index. Ini untuk PHP-nya. Nah, di sini untuk penampilan setiap event kita batasi menjadi 3. Lalu untuk di sini untuk logika PHP dari penampilan masing-masing event, kayak ini ada dari lomba. Lalu untuk volunteer juga kita batasi menjadi 3. Untuk magang juga dibatasi menjadi 3. Kembali ke halaman landing page. Di sini selain ada homepage, juga ada drop-down list. Ini ketika diklik akan menampilkan keseluruhan list dari event yang ada. Lalu untuk halaman about us juga ya seperti biasa. Untuk home. Di sini juga ada tombol login. Tombol login ini sebenarnya fungsinya sama aja sama tombol klik di sini. Ini dia akan jalan kalau misal user mau menambahkan event begitu. Selanjutnya kita langsung saja masuk untuk menambahkan user sebagai ingin menambahkan event. Kita mulai klik di sini. Nah, di sini kita masuk ke halaman login. Jika user mau masuk dengan shift sign up here juga bisa, karena jika belum punya akun kan. Kalau belum punya akun bisa sign up here. Nah, kalau udah punya akun kita bisa langsung aja login. Di login kita mengisi email address dan juga password. Lalu submit. Nah, jika tidak sesuai tadi, maka akan muncul peringatan error. Nah, setelah masuk login,
kan masuk login kita mau sesi untuk login. Nah, di sini kita masuk ke halaman penginputan datanya. Nah, di sini kita ada 3 kan event. Nah, di sini milih salah satu, misalnya masuk ke halaman lomba. Kita klik. Di halaman lomba ini, user yang ingin menginput tidak langsung bisa menginputnya. Jadi, hanya tertampung dalam form registrasi terlebih dahulu. Nah, di sini ada bagian email address, lalu ada nama lomba, saya memasukkan nama lombanya. Kemudian bisa diisi dengan deskripsi singkat dari lomba tersebut, selanjutnya tanggal pendaftaran, tanggal pelaksanaannya, dan link informasi yang nantinya user bisa langsung mengakses link tersebut. Kemudian bisa untuk menarik perhatian juga bisa menambahkan poster dari lomba tersebut. Kemudian kita kembali apakah sudah selesai. Jika sudah, kemudian kita submit. Nah, registrasi lomba berhasil. Tandanya datanya sudah tersimpan di dalam dashboard ini. Selanjutnya ini halaman ketika event lomba tersebut akan muncul ke kami. Nah, tapi di halaman ini kan tadi user hanya bisa masuk menginputkan melalui form. Nantinya admin yang akan form tersebut akan disetujui dulu oleh admin, dan udah nanti bisa muncul di sini halaman event lombanya. Selanjutnya masuk ke script bagian lombanya. Yang pertama di sini registrasi yang form awal tadi, yang lomba di sini kita menggunakan PHP dengan metode POS ya, jadi kita simpannya langsung sesuai tadi, ya, filenya juga sesuaikan dengan form tadi. Nah, di sini ada bagian bagian algoritma yang untuk mengevent di bagian operasinya ini nanti kita tambahkan metode status. Nah, di status ini di admin nanti bisa accept atau tidaknya. Jadi setelah di status, nanti kalau sudah di accept oleh si admin, baru bisa muncul. Nah, ini juga bagian untuk lombanya, formnya, bagian lomba, yang tadi kan bagian statusnya kan acceptance, jadi kita menggunakan sesuatu mengambil dari lomba. Kemudian kalau sudah statusnya accept, maka akan tampil di halaman landing page event tadi, dan eventnya yang ditambahkan akan muncul. Lalu tak hanya user bisa memberikan informasi lomba, user bisa menambahkan informasi magang. Sebelumnya kita ke login dulu.
Di situ tersedia form registrasi, user mengisi informasi magangnya. Setelah form telah terisi semua, lalu disubmit dan muncul notifikasi bahwa registrasi telah berhasil. Nah, di dalam landing page-nya magang itu yang registrasi tadi kita submit itu belum bisa dimunculkan dikarenakan dalam step masih ada value landingnya. Coba minta tolong tampilkan stepnya. Nah, di dalam step ini dari apa itu? Di dalam step magang ini revisi ini kan terdapat query yang penyambungan ke database-nya buat informasi dashboard admin. Akan tetapi karena belum dimunculkan karena ada value tersembunyi yaitu start spending. Nah, untuk lalu setelah itu di status setelah dashboardnya nanti udah di accept, nanti akan muncul di tampilan. Oke, di volunteer sebelumnya itu kita harus registrasi formulirnya dulu, yaitu yang pertama kita harus mengisi email, nama volunteer, deskripsi, pendaftaran, pengumuman, pelaksanaan, dan link. Oke, sudah masuk. Selanjutnya yaitu seperti yang hampir sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita lanjut aja di codingannya ya. Yang di codingan register. Yang paling bawah itu
coding di bawah ini tuh buat input email, nama acara, deskripsi acara, tanggal pendaftaran, tanggal pengumuman, tanggal pelaksanaan, link informasi, dan poster. Terus dan status database-nya itu masih pending. Terus selanjutnya yaitu di codingan yang list all yang paling bawah juga itu untuk menampilkan daftar sukarelawan yang telah diterima. Dan jika tidak ada data, maka terdapat pesan tidak ada data lomba yang ditemukan. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Sebelumnya mau menambahkan saja bahwasanya ketika user sudah login dan ingin mengakhiri session, tombol login yang ada di navigation bar akan berubah menjadi logout. Nah, ketika user ingin logout, nanti bisa diklik di sini. Nah, begini. Nah, kalau sudah begini, ini tandanya user masih berada di luar session, gitu. Untuk selanjutnya, mungkin kami akan memaparkan dari halaman dashboard. Nah, di sini dari login, karena dashboard ya, jadi kami memulai session login dari awal untuk menghindari bypass langsung ke halaman dashboard. Untuk source code-nya di sini. Login. Nah, di sini. Di sini untuk sessionnya dimulai dari sini, terus username, password, dan lain-lain. Lalu jika login berhasil, datanya sama dengan yang di database, akan diarahkan ke index.php. Oke, langsung saja kita login dulu. Nah, ketika salah, nanti ada notifikasi password atau username salah. Oke, nah di halaman dashboard ini ada navigation bar, ada sidebar, terus juga ada total user, total lomba, total volunteer, dan total magang. Untuk source code dari dashboard sendiri, ini di sini. Nah, ini. Di sini ada variabel untuk menampung jumlah dari masing-masing tabel, dan jumlah akan ditampung di dalam variabel baru. Lalu yang ditampilkan di sini di masing-masing kolom adalah ini variabel total dari masing-masing tabel. Nah, selanjutnya untuk persentase ini juga sebenarnya tergantung dari total dari masing-masing ini ya. Lalu untuk tabel user di sidebar bisa diklik di list ya, di listnya dulu. Nah, di sini ini sudah tampil
data lengkap dari user yang sudah melakukan registrasi. Di sini juga ada action dari delete dan edit. Coba kita edit ini. Nah, ini misal kita ganti nomornya. Kita ubah. Nah, sukses. Nah, di sini ada notifikasi berhasil mengubah data. Begitu. Lalu di juga ada opsi delete. Misalnya ya, ini saya delete. Nah, berhasil menghapus data. Ini coba kita edit lagi ya. Nah, passwordnya tadi 67. Oke. Nah, ini tadi juga ketika sudah dihapus, total user menjadi 3 saja. Begitu. Selanjutnya bagian lomba di sini kita lihat list lomba. Nah, ini list lomba-lomba yang sudah masuk ke dalam report. Ini ada beberapa. Nah, di sini kita bisa melakukan aksi tambah data, menghapus, dan juga mengedit data. Admin akan melakukan pengecekan terlebih dahulu mengenai isi dari tiap event yang akan ditampilkan nantinya di landing page. Nah, jika sudah, misalnya si admin ini akan accept untuk lomba publikasi nasional itu dari AUX ke kota Krakatau. Jika udah accept, maka akan sukses dan statusnya menjadi accept yang tadinya masih pending. Statusnya sudah berubah menjadi accept. Kemudian untuk scriptnya bisa dilihat terlebih dahulu bagian list lomba. Bagian indeks terlebih dahulu terlihat lomba. Sama seperti tadi, datanya berisi tentang form yang ID, mulai dari ID hingga status dari lomba. Kemudian di sini juga menggunakan metodenya plus ya tadi, dan mengarahnya ke approval, jadi perlu approve dulu setelah mengisi datanya kan tadi juga perlu di approve. Selanjutnya kita ke bagian approval. Ini kita ada sesi jika benar maka data akan menginputnya ke bagian landing page tadi. Tadinya ini adanya di ID ya kan. Selanjutnya kita si admin ini juga bisa menambah data dan mengedit data. Coba kita tambah datanya. Kita masukkan ID terlebih dahulu. Masukkan nama lomba, isi seperti tadi juga bisa dilakukan dashboardnya. Kita isi singkat saja.
pastikan semuanya sudah benar, lalu data berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita juga bisa mengedit atau mengubah isi dari datanya. Di sini kita lihat, kita ingin mengubah tanggalnya, misal tanggal pelaksanaannya, tanggal pendaftarannya kita rubah menjadi 15 Juli sampai dengan 20 Juli. Deskripsi juga kita bisa. Lalu kita berhasil, datanya jadi berubah, yang awalnya 12 sampai 15 jadi 15 sampai 20. Nah, selain itu kita juga, admin juga bisa menghapus salah satu data ini. Misalnya tadi kita berhasil, maka datanya akan berkurang menjadi sekian. Lalu kita masuk ke script bagian lembaga. Tadi kita membuatkan, kita ke create. Nah, di create ini sama isinya isi form is tadi. Sebelumnya juga kita simpan, maka ini simpan. Setelah ke create, nanti biasanya akan menuju ke store. Kita membuatkan, kita buat menambah untuk menambah. Jika penambahan data sudah berhasil, maka notifikasi berhasil. Dan kita bisa juga mengedit data. Lalu kita masuk ke magang. Sama seperti list fitur lomba, di mana list magang ini terdapat informasi-informasi yang sudah tadi diregistrasi. Di dashboard ini nggak cuman admin mereview informasinya untuk di approval, tapi ada juga admin bisa menambah data, delete, dan edit. Lalu di script tambah datanya. Di script datanya menggunakan metode house, di mana informasinya bisa masuk ke database-nya, disesuaikan sama yang list tabel tadi. Lalu habis itu apabila data sudah dimasukkan, nanti akan masuk ke script store. Nah, di sini startnya menggunakan metode post juga, di mana query-nya disambungkan ke database tabel magang.
Lalu selanjutnya ada edit. Edit juga sama, di mana admin bisa mengubah data. Di script ini juga menggunakan post dengan query menyambungkan data ke tabel magang. Lalu setelah mengisi informasi tadi, mengubah data tadi, lalu ke button ubahnya disambungkan ke script yang update PHP. Sama seperti store, update juga menggunakan metode close untuk agar informasi database itu sinkron. Lalu yang approval tadi, approval juga sama menggunakan metode host, di mana query-nya menyambung ke database magang. Apabila terbukti accepted, maka nanti informasinya akan ditampilkan ke landing page. Apabila ditolak atau gagal, invalid informasinya, maka tidak akan ditampilkan. Lalu berikutnya ada delete. Delete juga sama dengan metode post yang disambungkan ke tabel magang agar informasi yang tidak digunakan atau tidak dipakai lagi bisa dihapus di database. Hampir sama seperti yang juga sebelumnya. Di dalamnya yaitu ada approved, terus ada reset, ada hapus, dan ada edit. Kita lanjut ke codingnya. Di store kita menggunakan post, terus selanjutnya yaitu di approved. Isinya hampir sama. Selanjutnya yaitu ke delete, edit, dan index pun hampir sama. Next. Oke, baik. Sebelum izin menambahi sedikit, di list volunteer ini kan untuk statusnya masih ada yang pending nih. Nah, yang accept baru 2. Bisa dilihat di halaman Coliven bahwasanya di volunteer itu, nah ini baru 2 nih. Semfest sama TI International Tech Fest kan. Nah ini accept kan dia. Nah ini coba saya upload yang ngalian musik fest. Nih, saya upload. Nah, ketika sudah accept, jika di sini di refresh, maka dia akan tampil. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Hal ini kami masukkan ke dalam konsep karena menghindari kemungkinan bahwasanya penyelenggara adalah scam gitu. Jadi kami perlu melakukan review dulu untuk penyelenggaranya begitu. Baik, mungkin
Itu saja pemaparan proyek akhir tugas pemrograman web dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.